Founder dari Banten Musik Festival. Iya. Nah itu kenapa Mbak sebenarnya dengan Banten Musik Festival itu Mbak? Kategori skala eventnya juga, karena ada juga yang berjalan tidak ada masalah, ada. Iya. Karena nggak masuk TikTok mungkin Om. Wah Mbak, kalau saya di Banten kayaknya enggak dulu gitu. Oh, sampai gitu. Ada. Oh, inisial. Oh, Kangen, oke. Pokoknya ada, berarti ada. Oke, ada. ada. Lu ya. kayak lambe tuh. Ini kan yang namanya Korea, lu mau lu. Iya sih. Tapi ada sih ada. Pokoknya untuk K-popers kalian keren. Iya. Keren banget ya. Takut. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Nah, kemarin ada suatu tragedi, coy. Tragedi apa? Pokoknya berdarah-darah ini makanya. Ya kan? Penantian panjang yang tidak terjadi. Nah, Iya. sungguh menyakitkan. Mungkin biar penonton kita tahu, kita tampilin dulu ya. Ya. Nih, kita tampilin. Gelas. Gimana tuh? Kenapa itu ya? Waduh, Sayang banget lah. sayang banget. Tapi kita kedatangan ownernya langsung. Owner dari Banten Musik Festival. Oke. Dan sebelahnya ya udah nggak usah disebut itu Iya, mas. udah Itu sebelahnya udah ada kan. Tuh spesial gelas kosong Andi S kan. Superman. Jadi sebenarnya gue juga bingung nih Om. Mendingan kita langsung tanya aja dulu ya. Iyalah, daripada penonton itu menduga-duga ya, kan, kan? lebih baik ya kita Langsung tanyakan. langsung tanya. Nah, Mbak Woro ya, Iya. Mbak Woro. Jadi Mbak Woro ini adalah owner dari Banten Musik Musik Festival. Nah, Founder sih. founder dari Banten Musik Festival. Iya. Nah itu kenapa Mbak sebenarnya dengan Banten Musik Festival itu Mbak? Jadi memang kalau mungkin teman-teman udah pada tahu kemarin kita mau ada event di tanggal 4 sampai tanggal 5 November. Cuman terpaksa kami tunda itu karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama karena kemarin itu kita ada dikaji ulang untuk masalah izin. Jadi karena kebetulan kan memang berdekatan dengan beberapa peristiwa yang teman-teman promotor musik maupun ada kejadian lainnya gitu. Jadi akhirnya dengan pertimbangan untuk keamanan dan keramaian dari pihak kepolisian itu kemudian mengkaji ulang. Nah, dan akhirnya kita putuskan untuk dengan segala beberapa hal pertimbangan akhirnya kita tunda untuk eventnya itu sendiri. Oh berarti tunda sebenarnya, Iya, bukan ditunda. batal ya berarti? Bukan ya? batal. Oh, tunda. Tunda. Pulau. Pulau Tunda. Tunda. Ya dia nggak tegang, kayak tegang banget. Oh iya. Gelas kosong Soalnya nggak kan boleh. memang menegangkan. Oh iya, enggak lah. Gelas kosong tuh harus relax, tenang ya. Happy ya. Tapi Mbak Oro nih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kiranya netizen pengen tahu nih. Sebenarnya itu apakah human error kah? Atau memang masalah perizinan kah? Terus apakah duitnya ada gitu? Duitnya ada. Ya kalau duitnya ada ya duit ada. Oh, jadi jangan menduga-duga. Aman. Ya. Banten Musik itu sudah beberapa kali event. Jadi di tahun 2019 kita pernah bawa Salon Seven, kemudian ada Rocket Rockers, kemudian di 2019 juga itu kita bawa Anji dan Niji, kemudian yang 2020 di Serang itu kita bawa Salon Seven lagi. Nah, memang sebenarnya di tahun ini kita istilahnya sebenarnya kami mempersiapkan itu memang jauh-jauh hari karena setelah pandemi ya kan kita
wah gimana nih kita bareng-bareng sama teman-teman, ayo kita bikin lagi karena setelah pandemi kan pasti teman-teman kangen lah, Iya, makanya iya, kenapa iya. tagline-nya adalah kangen konser gitu. Jadi sebenarnya seperti itu, kangen bermusik bareng dengan kita menampilkan konsep baru nih, konsep baru yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Cuman ya dikarenakan ada hal-hal yang teknis yang seperti itu tadi, jadi akhirnya kita putuskan untuk dengan pertimbangan khusus itu kita tunda gitu untuk eventnya. Cuman memang kita sudah ada gambar-gambaran itu di sekitar bulan Mei. Bulan Mei 2023. Ya, Tuh, bulan Mei 2023. Berarti kemarin itu persiapannya udah berapa Persiapannya udah lama persen? sekali. Oh, udah lama sekali. Kita itu announce dari bulan Juni ya, dari bulan Juni. Terus kalau masalah izin juga sebenarnya udah dari bulan Agustus udah kita persiapkan gitu, dari tim sudah persiapan. Kemudian kemarin itu sebenarnya udah dari Polres udah oke, cuman kemudian karena ada kejadian Tragedi gitu demi ya, tragedi ya. ada beberapa kali yang menyangkut promotor musik juga ada kejadian di beberapa daerah. Jadi Yeah. akhirnya mungkin itulah yang menyebabkan prosesnya harus ditunda. Oh, berarti teknisnya hanya karena perizinan aja. Ya perizinan sama kemarin itu jadi pada saat pengkajian ulang itu kan kita dicek nih ke venue-nya juga gitu. Venue-nya memang ada beberapa pertimbangan seperti karena kemarin isu yang sedang hangat-hangatnya adalah jalur evakuasi, jadi memang dari pihak kepolisian itu sangat concern di situnya gitu. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya nggak terlalu ya, maksudnya sebenarnya mungkin kalau secara teknis masih bisa mungkin cuman ada mungkin semacam kekhawatiran tersendiri lah gitu. Jadi kurang paham, akhirnya kami tidak diberikan izin. Sebenarnya mungkin izin bisa, cuman kita lebih memilih untuk ada beberapa syarat dan ketentuan yang menurut kami cukup berat daripada dibubarkan pada saat acara. Itu lebih hektik dan lebih chaos gitu. Kita pertimbangannya seperti itu sih. Jadi ya akhirnya kita persiapkan lebih matang lagi, terutama apa yang menjadi catatan dari pihak kepolisian. Ya itu baru akan kita kan otomatis begitu reschedule itu kan kita harus koordinasi dengan artis ya, karena artisnya kan jadwalnya juga pasti Padat ada ya. padat dan sebagainya. Jadi kita akhirnya baru bisa di bulan Mei. Oh, berarti di si artis mas sebenarnya udah aman ya? Aman. Di artis itu berarti ya kita bakal manggil lagi lah istilahnya Iya. gitu. Cuman memang mungkin di event yang yang untuk di reschedule-nya mungkin memang akan ada beberapa artis yang kalau memang tidak cocok di jadwal ya kita akan ada tambahan guest star-nya lah gitu. Cuman untuk mengobati kekecewaan teman-teman ini itu kita nanti akan menampilkan guest star yang spesial Oke, tuh ditunggu aja. Tapi untuk prosedurnya refund itu seperti apa sih mbak? Jadi kalau kita memang begitu ada postpone ini kita kan langsung dengan tim kita bicarakan masalah mekanisme gitu, untuk refund sendiri. Kalau kemarin kan kita memang karena kita kerjasama dengan offline ticketing ya, jadi kita ada tiket box juga, kemudian ada teman-teman dari seller gitu kan. Jadi itulah pertimbangan kenapa mekanismenya tuh ada registrasi dulu, kemudian ada tahapan verifikasi data, kemudian baru kita refund gitu. Jadi seperti itu karena memang di terutama offline ini kan kita harus verifikasi data kan, karena memang kemarin dari banyak DM yang masuk kan kayak ada yang Kak ini saya beli dari siapa kayak gitu kan harus ada perubahan dulu nih, perubahan datanya seperti apa kayak gitu. Jadi itulah yang membuat ya kalau kita bicara untuk mekanisme kan kita harus sesuai data, apa yang ada di dalam data ya harus sesuai dengan itu. Makanya kenapa tahapannya agak panjang ya. Di seperti tanggal itu. berapa tuh untuk refund? Jadi kalau untuk registrasi itu di tanggal 8 sampai tanggal 22 November ini. Berikutnya itu di tanggal 23 sampai tanggal 9.
itu tanggal 8 ya, tanggal 8 Desember itu kita tahap verifikasi. Nah setelah itu baru kita refund Di tanggal 9 Desember. Iya, mulai tanggal 9 Oh, Desember. sabar 9 Desember. Tapi masih mending loh, kayak yang di luaran mah, yang lagi berlangsung mau konser, berhentikan. Baru mau konser, berhenti. Kayak Fosfon kemarin, ya kan? Terus ANCT, terus apa lagi tuh? Dangdut bergoyang, apa? Berdendang bergoyang, ya kan? Emang lagi agak-agak horor juga berarti ya. Iya. Nah, nih kita nih ada ketua Fakraf nih ya Iya, kan. dia pasti Gimana? tahu. Wah, nah, nih Om Solusi yang terjadi. menyikapi banyaknya event-event yang di cancel. Iya. Cuma perihal-perihal yang perizinan atau evakuasi venue. Nah, itu tanggapan Om gimana, Om? Gini, jadi memang kalau kasus-kasus event yang dipospon ini kan bukan sekali ini terjadi, Iya. tapi dulu juga beberapa kali terjadi. Dan memang ini saat ini mungkin lebih padat, lebih banyak. Iya. Karena memang kondisi juga seperti kita tahu bahwa ini kan baru euforia nih. Orang-orang ada Setelah event, pandemi kan, setelah pandemi. semuanya. Dan ada beberapa event yang kejadian lah ya, kejadian apakah itu event musik atau olahraga yang memang menjadi catatan, menjadi catatan, dan ini yang memang menjadi concernnya semua pihak, termasuk pihak keamanan, kemudian pelaku ekonomi kreatif juga, ya artinya IO, promotor dan lain sebagainya. Nah ini memang menjadi sebuah hal yang apa ya, kalau boleh dibilang horor tadi juga mungkin semua jadi agak ragu-ragu kan. Nah ini memang harus ada solusi yang pasti, khususnya untuk di Banten. Karena begini, biasanya sih kalau aparat keamanan yang di daerah, biasanya setelah ada kejadian di nasional, kemudian ada instruksi dari nasional, nah ini kan beda-beda nih menyikapinya. Nah khusus untuk Banten, memang terutama minus Tangerang lah ya, ya artinya Serang, Cilegon, memang kita ini ada kelemahannya di soal venue. Kita belum memiliki venue atau tempat khusus untuk penyelenggaraan event. Seperti halnya yang terjadi di BMF ini. Banten Music Festival memang kan menyelenggarakan di sebuah tempat yang memang bisa menyelenggarakan event. Tapi ada beberapa standar-standar aturan, soal misalnya pintu masuk yang memang harus flow yang diatur. Kemudian itu juga terlalu berdekatan mungkin dengan tol ya. Artinya itu kan ada kepadatan lalu lintas yang menuju ke arah Bojonegara dan sebagainya. Nah mungkin aparat keamanan melihat itu, faktor-faktor itu. Makanya kenapa bahwa sebuah venue yang memang memiliki infrastruktur dan peruntukan yang jelas itu menjadi penting. Karena faktor-faktor itu kan bisa diantisipasi, artinya membuat nyaman semua. Selain penyelenggara event, juga pihak keamanan ngaturnya kan lebih gampang. Gitu. Nah ini yang menjadi hal mungkin kepada pihak-pihak yang terkait agar menjadi concern. Karena gairah ini pasti kan gairah kita menyelenggarakan sebuah perhelatan, kemudian event-event yang akan diselenggarakan itu banyak pelakunya ada banyak. Dan seperti kita tahu, penyelenggaraan event seperti ini bukan hanya promotor yang untung. Ini banyak pihak yang diuntungkan dari kegiatan sebuah kegiatan yang Sebenarnya penontonnya juga diuntungkan dong. Lebih bahagia. Penonton juga iya. Kan? Biar kita nggak jadi provinsi yang tidak bahagia. Itu Ya mungkin itu juga salah satu parameter kenapa Banten menjadi provinsi yang tidak bahagia menurut survei ya. Iya menurut survei nih, menurut Ya kan? survei. Mungkin karena tidak ada venue. Akhirnya kan konser susah konser susah. Hanya orang-orang berani yang bisa melaksanakan event besar di Banten seperti Mbak Woro ini. Artinya kan kalau orang luar pasti melihat di venue-nya di mana. Ini bisa berhitung untung nggak? Ya beraninya berani rugi lah. Iya. Udah jelas. Nah seperti yang terjadi ini kan, walaupun Mbak Woro bukan hal pertama kali yang menyelenggarakan event, tapi di event ini kena imbas lah. Tapi sebenarnya ada SOP-nya nggak sih untuk pengamanan itu? Nah, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya, Sandiaga Uno kan baru mengeluarkan statement soal isu bahwa event-event itu dilarang. Dan dari Kementerian Parekraf kan menangkis isu itu, karena Pak Presiden sendiri sudah ya Presiden membolehkan ya. Iya, memberikan instruksi dibolehkan. Tetapi memang yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata itu ada beberapa aturan.
soal yang paling utama itu adalah soal carrying capacity, daya tampung. Daya tampung. Ini harus indoor. sesuai, enggak, bukan masalah indoor atau outdoor, tapi yang dibahas adalah daya tampung. Oh, Jadi misalnya kapasitas gedung, kapasitasnya. ya ini harus sesuai memenuhi standar paling tidak maksimal kan 70% kalau nggak salah ya. Oh maksimal 70% ya, Mas? 70% dari kapasitas, misalnya kapasitas gedung itu 100, 10.000 misalnya, berarti kan 7.000. 7.000 Oh. yang diperbolehkan, dan itu maksimal, artinya mengacu kepada contohnya kalau dalam kasus event tiket itu ya tiket yang dijual tidak lebih dari itulah. Gitu. Kemudian juga soal CHSE, ini juga menjadi isu yang muncul lagi nih. Setelah kita lama udah nggak soal CHSE itu, soal prokes, ini muncul lagi. Ini menjadi sebuah keharusan juga. Artinya ada semacam pendataan dan kemudian soal persyaratan protokol kesehatan, Kontrolnya ya. kontrol. Kan udah ada vaksin booster, Om. Nah, ini kan isu yang terakhir juga, bukan isu sih. Ada lagi. Ada lagi kan PPKM diterapkan. Iya ada lagi, karena ada varian yang terbaru Iya, lagi. betul. Nah, ini kan dan ada katanya ada peningkatan kasus COVID, itu juga harus diterapkan lagi. Ya intinya itulah soal safety dan soal capacity, carrying capacity. Berarti efek dari yang sebelum-sebelumnya ini, Om, event-event yang sempat ada sedikit trouble, ternyata dampaknya nasional ya, Om. Nasional jelas, karena yang saya bilang tadi, begitu instruksi dari pusat, ini kan di daerah implementasi berbeda-beda, dan sepertinya memang ada semacam kategori skala eventnya juga, karena ada juga yang berjalan tidak ada masalah, ada. Iya. Karena nggak Juga. masuk TikTok mungkin, Om. Bisa jadi. TikTok, Nggak lupa. Instagram. Tapi bener loh. Iya. Setiap event yang masuk di sana, media sana, Iya, menjadikan seni. nah menjadikan seni. Iya benar. Emang karena udah platform yang lagi hype banget kan itu. Iya, berarti kan sekecil apapun kita semua tahu, makanya gampang viral lah. Iya. Gitu, Iya. apapun itu, gitu. Nah ini Om menarik nih soal venue ini. Iya. Kalau menurut Om pribadi, Iya. ya kan sebagai ketua Vecraft, kapan sih Om kira-kira ada venue, Om? Aduh, kalau kapannya saya nggak tahu, tapi yang Kiraan, pasti, kita sedang mengupayakan itu. Semua teman-teman ini sedang mengupayakan itu. Iya. Pertama adalah soal venue itu, bahkan sudah dibahas di Kota Serang itu dari 2020 FS yang sudah jadi, 2021 DED-nya sudah dibahas, tapi lagi-lagi kan belum ada kabarnya sekarang. Seharusnya kalau tidak ada masuk angin ya tahun ini udah mulai dibangun. Udah mulai dibangun. Karena lahan sudah ada. Nah, di mana? Hektar kalau nggak salah di Kemanisan, Curug. Oh. Gitu. Nah, ini kabar terbaru ini tadi siang, waktu saya diundang di Disputpar, ternyata Disputpar pun sedang menggagas soal itu. Tempatnya di salah satu. Jadi ini akan menjadi kawasan penunjang untuk BIS Banten International Stadium itu. Jadi itu kan masih luas lahannya. Nah, akan dibangun Creative Hub. Nah, begitu ada niatan begitu, kita minta dilibatkan, jangan sampai dibangun tapi tidak sesuai peruntukan. Iya, Jadi benar. kami ingin dilibatkan agar apa? Agar uang rakyat ini nggak sia-sia. Memonitoring lah Kebutuhan gitu ya. kitanya ini dibangunnya apa tahu gitu. Iya. Gitu. Jadi ya memang paling tidak kalau kita sudah duduk bersama kan bisa punya manfaat yang lebih. Gitu. Ada bocoran Om di tahun berapa mulai pembangunan? Kalau melihat penganggaran tahun depan harusnya sudah 2023. Karena itu sudah masuk di pengajuan, itu kalau tidak dicoret. Oh, kalau tidak Untungnya tadi dicoret. dari DPRD provinsi juga ada dari Komisi 3 hadir, dan beliau menjamin tidak akan Dicoret? Ya, enggak akan jadi prioritas. Oh. Enggak bilang soal coret. Oh, ya kan kalau ada prioritas nggak dicoret Om Iya. berarti. Ya, mudah-mudahan. Bisa Oh, jadi bisa lah. jadi. Terus kapan Bang punya venue? Aduh. Soalnya ini ibu kota provinsi kan, Iya. sudah seharusnya punya kita. Iya. Iya, kalau di Tangerang ada SBSD Om ya. SBSD, walaupun Enak. punya swasta. Heeh. Ya kan? Dan harganya mahal itu. Bu. Sewanya. Sewanya kalau kita punya Mudah-mudahan segera ada infrastruktur. Iya, kan? betul, venue. Dan soal yang terpenting adalah soal regulasi. regulasi. Itu juga regulasi kita sedang kawal. Karena apa? Karena terkait soal perlindungan terhadap teman-teman pelaku. Contohnya kayak Mbak Woro ini. Artinya ada sebuah payung hukum lah Iya. untuk punya bargaining terhadap soal-soal seperti ini. Sekarang kan kita nggak punya bargaining. Iya, iya. Gitu loh. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur Iya, soal tidak kerja-kerja ada. kita ini.
kerjanya Gelas Kosong Podcast, ya kan, kerjanya teman-teman musisi. Iya. Gitu. Tidak ada itu perlindungan undang-undang di Banten ini. Tidak ada. Aduh, Kan sangat lemah begini. pantes kita nggak Padahal dapat. kita juga lo menyumbang loh, Iya. banyak menyumbang. Iya. Nyumbang lah. Kayak Ya gitu. makanya pantesan kita nggak dapat bantuan. Oh, mau masuk Kan lagi data. Kalau misal pendataan harusnya dapat bener kan? Iya. Tuh, kita dapat coy. Tapi Minimal kamera jadi baru. Oh, iya. itu. Nah, itu yang dicoret. Nggak prioritas itu, coret. Tapi Mbak Woro, aku mau nanya lagi Mbak Woro. Ini rata-rata artis itu pada kapok nggak sih untuk manggung di Banten sendiri? Karena kan beberapa ada yang cancel lah, Iya. case inilah, case itulah. Itu yang saya khawatirkan adalah artisnya kapok ke sini. Itu Dan gimana? bahkan banyak yang artis kecoa lah gitu ya. Apa tuh, Cok? Sementara Kecewa. ini memang ada, jadi begitu, wah Mbak, kalau saya di Banten kayaknya enggak dulu gitu. Oh, sampai ada, gitu. ada. Ada. Oh, inisial. Oh, Oh, kangen, oke. Pokoknya ada, berarti ada. Oke, ada. ada. Kamu kayak lambe tuh. Kan itu. Ada Oh, memang lebih dalam. sempat karena kejadian ini gitu. Nah, kalau di Banten enggak dulu Mbak katanya gitu. Saya mencari yang di luar gitu. Sempat ada yang begitu. Oh, iya. Jadi, apa ya, memang maksud kita kan sebenarnya kenapa sih ada BMF itu kan sebenarnya motivasi awalnya adalah ya biar ada ekonomi kreatif tadi ya, Iya, teman-teman. tumbuh. Kan saya lihat sebenarnya teman-teman di Banten ini banyak sekali yang pekerja kreatifnya, iya. kemudian source-nya sebenarnya banyak sekali. Terus mereka juga sangat capable lah, itu bisa disandingkan dengan yang di daerah lain. Ini sebenarnya seperti bentuk wadah gitulah, seperti wadah. Terus kreativitasnya, terus kita juga kan di sini kan kemarin kita melibatkan seperti ilustrator dari lokal juga, kemudian animatornya juga dari lokal juga, bahwa ternyata di Banten ini teman-teman kreatif itu sudah lengkap sebenarnya kan gitu. Paling cuman apa namanya, ya wadahnya aja yang masih perlu diperbaiki lah gitu. Ya. Ruang-ruangnya. Ruang-ruangnya. Ya. Sebenarnya sudah banyak sekali. Saya lihat banyak kok event-event yang bagus-bagus di sini gitu. Jadi sebenarnya ya kan kita juga kemarin melibatkan ada seller juga kan. Seller itu kita sebenarnya kan juga mereka kan diberikan apa ya, semacam ya anak-anak kuliah sambil ini jualan tiket, mereka dapat ini kan sebenarnya kayak gitu-gitu tuh gitu. Kenapa kok ada di BMF ini ada offline-nya ya, sebenarnya ada maksud-maksud seperti itu sih. Oh, menumbuhkan UMKM di mahasiswa gitu. Iya kan? Kan ada presentasinya benar kan? Volunteer lah. Iya itulah. Kalau kata kasarnya mah calo. Saya seperti itu sih. Tapi nggak lucu sih, maksudnya aku masih berpikir gini Mbak. Ini kan yang jelas-jelas masalah bukan dari IO-nya. Dari yang tadi Mbak Waro bilang venue kita yang tidak memadai dan perizinannya teknis. Kok bisa artisnya itu sampai kapok gitu Mbak? Ya, kalau itu ya kembali lagi ke artisnya, mungkin karena ya itu tadi ada hal-hal yang takut. Ada beberapa artis itu memang dia agak-agak seperti traumatis dengan perizinan kayak gitu. Oke. Ada juga. Nggak semua artis nggak bisa disamaratakan, tapi memang ada beberapa yang kalau udah ini kayak gini, mending nggak di situ kayak gitu-gitu tuh. Atau serem kali lihat komentar netizen di Banten. Aduh, Anda nggak manggung, batuk keluar paku. Kulkas. Suara fales, ya kan, nafasnya jadi silet. Ya apa yang nggak takut gitu coba? Banten bos. Tapi Om, mengenai perizinan tadi nih, Iya, aku bahas oke. ya Om ya. Di Vcraft ini bisa nggak sih Om menaungi perizinan gitu Om? Nah, ini kita sedang menggagas dengan teman-teman. Kita sedang mencoba untuk bertemu audiensi dengan Kapolda, dengan pihak keamanan ya. Nah, terkait dengan soal-soal kejadian-kejadian teman-teman ini. Artinya kita tidak ingin kejadian ini terulang di masa yang akan datang. Walaupun belum ada venue, tapi ini harus ada solusi. Iya. Jadi ini sisi yang memang harus kita perjuangkan, dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah agar pihak keamanan juga
apa ya, bisa melihatnya secara tidak hanya dengan kacamata kuda, tidak hanya oh ini nggak boleh deh daripada ribet bla 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 dan sebagainya. Harus disadari juga bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini menumbuhkan perekonomian untuk semua. Gitu. Jadi memang harus ada imbangan juga. Memang tidak kita bisa apa ya salahkan juga karena mereka juga punya parameter, punya hitungan-hitungan, punya pertimbangan-pertimbangan untuk meloloskan atau melarang sebuah kegiatan. Tapi kita ingin punya ada beberapa kebijakan yang memang boleh atau tidaknya itu sangat bisa ditempuh oleh kita. Ada jalan keluar lah, ada jalan tengah. Gitu. Oh berarti teknisnya nanti kayak kita ngobrol sama yang menaungi soal perizinan, terus kita bikin perjanjian gitu Om? Mungkin lebih ke kesepahaman ya, Oh, kesepahaman. oke. Kalau masalah perjanjian kan agak terlalu berat, saling mengikat kan. Ini lebih ke mencari jalan keluar agar teman-teman dari pihak keamanan juga bisa tidak menyamaratakan semua event atau tidak akhirnya kacamata kuda tadi. Iya. Semua disamaratakan Pokoknya aja. nggak boleh artis, pokoknya ada artisnya nggak boleh. Pokoknya kalau ada artis nasional nggak boleh misalnya kayak gitu. Emang ada gitu ya Om ya? Ya mungkin. Oh, maksudnya kan. ya, masa artis nasional gini nggak loh. boleh? Gini loh, pertimbangannya adalah pada saat BMF ini dipenuhi aturan-aturan tadi, karena pertimbangannya kan artis nasional. Iya. Yang Kan dikhawatirkan mengundang ada massa, ya. kerumunan massa yang melebihi kapasitas tempat. Oke, oh berarti Gitu. lebih ke pengaruhnya adalah kerumunannya itu ya? Tapi sebenarnya mah mungkin pengamanan itu satu ya keselamatan ya sebenarnya Keselamatan mah ya. tujuannya. Tujuannya mah ya. Tapi ya tadi itu, ini harus ada pertimbangan jalan tengah. Gitu loh, agar ini tetap bisa jalan, keamanan juga tetap bisa kita jamin. Gitu. Makanya mungkin kita akan memberikan beberapa referensi, rekomendasi soal beberapa event yang memang kita bisa duduk bareng. Seperti apa itu Om rekomendasi yang ingin disampaikan ke pihak-pihak? Jadi tidak memukul rata gitu loh semua event itu bahwa ini nggak bisa nih, ini nggak bisa, harus ada jalan tengah. Iya. Jadi eventnya harus terselenggara, nggak boleh tuh event itu ada yang gagal karena satu saja gagal, ini Akan cerminan buat mempengaruhi. semuanya, mempengaruhi gitu loh. Trust berkurang. Nah itu artinya kalau dari luar mungkin tidak akan melihat ini Banten Musik Festival. Aduh, jangan IO Banten deh. Iya, Jangan IO Banten. Nah, akhirnya semuanya sama rata. Iya. Persepsi seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga gitu. Karena nanti yang dilihatnya primordialnya itu ya. Iya, jadi kalau main di Banten udah susah deh. Nah, Kalau main di Banten kayak begini gitu. nih, Iya, kayak gitu. Nah, Tuh. itu kita coba hilangkan. Artinya kita tetap harus ada, justru dari gagalnya BMF harus ada event lain yang memang bisa membuktikan itu gitu loh, bahwa di Banten pun bisa diselenggarakan dengan aman dan sesuai dengan aturan. Pokoknya show must go on. Iya. Iya. Oh, walaupun apapun rintangannya, Iya, betul. show must go Show on. must ya. go on. Tuh. Karena memang itu harus kita perjuangin. Iya. Makanya kita juga bukan membatalkan, tapi lebih ke mempospon kan, Iya, tunda mempospon, aja, iya. gitu aja, sampai dengan hal-hal ini tuh sudah kondusif. Iya. Dan kita melihatnya ya, terutama kan memang kemarin sebenarnya waktu di kepolisian pun sebenarnya kita sudah dapat isu sih mengenai kemungkinan akan ada PPKM juga gitu. Jadi ini makanya kenapa pertimbangannya setelah Lebaran gitu. Ada pertimbangan seperti itu. Iya. Pertimbangannya seperti itu. Setelah Lebaran di tahun 2023. Iya. Di Mei. bulan Mei 2023. Bulan Mei. Oh. Jadi gitu. Iya. Berarti nanti kita kurang bahagia sampai bulan Mei. Masih ada Kan event lain. puasa. Oh, masih ada event lain. Ya enggak kan itu sebelum puasa panjang. Iya. Masa kita nggak bisa nonton konser? Cuman kita ya itu untuk biar penonton tidak terlalu kecewa, makanya di Mei 2023 kami akan menampilkan spesial guest star. Di sana saya belum bisa kasih. Tuh, secret. spesial kan? Karena Kan ada yang spesial. Secret ya mas, spesial. Ya. Membayar penantian lah. Oh, ya. membayar penantian. Masih nasional juga apa takut? Nasional. Nasional. Oh, ada Korea kan? Oh, internasional. Iya. Siapa tahu kan? Iya. Tidak menutup kemungkinan loh. Apa tuh nama grup bandnya? WTC. Oh, NTC apa? apa? NCT, NCT. NFT teman. WTC mah gedung ya? Gedung N11 ya, itu baru enggak. WTC. Iya, aduh salah. Tapi Mbak Woro nih ya, untuk kan Mbak Woro udah ternyata banyak sekali mengadakan event ya untuk Banten Music Festival ini.
menurut Mbak Woro nih, penonton Banten itu karakternya seperti apa sih Mbak? Kalau karakter sebenarnya kalau dari kami dilihat dari tiketing sih ya, tiketing karena kalau kita lihat sebenarnya kalau dari gestar yang kemarin itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, skalanya tuh nggak yang horor gitu sih. Sebenarnya dari segi venue-nya pun kalau untuk kapasitas sangat memadai gitu. Cuman kan yang tadi adalah jalur evakuasi. Berapa gitu emang ya. kalau kapasitas di venue? Kapasitas di venue itu bisa 10.000. 10.000, sedangkan Mbak Woro menjual Kemarin 3.000. 3.000, masih jauh banget berarti Iya, Om ya? masih leluasa. Iya, masih Bisa masih lari-lari. letak parah begini ya. Masih bisa salto. Iya, sih satu. Kecuali memang yang parah itu yang berdendang bergoyang itu. Iya. Iya, itu melebihi kapasitas. Romli pun masuk. Karena memang waktu kita dulu pernah di indoor pun itu juga kita memikirkan bahwa di indoor nggak boleh kapasitas, makanya kapasitas gedung itu 3.000 ya kita hanya 70%-nya aja gitu. 30% itu karena kita kalau saya sih membayangkan saya sendiri aja kalau nonton konser nggak pengen desek-desekan Iya, gitu kan. iya. Pengennya tetap bisa nafas dengan Iya, lega dan iya, sebagainya. nggak ngap lah ya. Iya, Ngeliat gitu. ngap tuh gimana gitu. Ya benar. Pertama kali di 2019 itu pun itu kan cuma 4 hari tuh tiket langsung sold out. Ya udah kita nggak akan tambah gitu. Oh. Jadi kapasitasnya segitu ya segitu aja, nggak akan kita tambah. Oke, 70% ya. Tapi ada nggak sih Mbak yang kayak ngakal-ngakalin gitu? Maksudnya, 70%, udah sih bikin 90% aja. Oh, kalau kita nggak berani. Enggak, tapi ada nggak menurut Mbak? Menurut Mbak ini menurut. Mungkin, tapi saya tidak bisa bilang ada atau enggak. Tapi ya kalau saya Itu memungkinkan gitu. kalau saya enggak. Oh. Kalau saya punya seperti prinsip lah ya, kayak prinsip bahwa ini ya harus sesuai SOP. Ya, kalau saya kan enggak, bahkan kemarin sebenarnya dari pihak kepolisian kan sudah memberikan tuh seperti teknisnya bahwa ada bariket yang harus sekian, supaya kayak gini bentuknya. Itu sudah kita penuhin, kita berarti tambahin bariket, kita nanti bentuknya seperti ini, seperti yang diinginkan dari pihak kepolisian. Cuman ya mungkin ada pertimbangan lain, ya itu tadi mungkin skala tadi ya. Jadi ada skala kemungkinan apakah ini akan terjadi crowd karena kita kan masih open OTS juga kemarin itu. Karena kita pertimbangan kenapa kita masih buka OTS, ya karena secara venue sebenarnya kan masih bisa. Cuman kita memang pertimbangan dari OTS pun kita ada tiketnya nggak akan kita lebihin karena kita cetak hanya segitu gitu. Iya, berarti emang harus sesuai sebenarnya sih. Benar Om, kalau misalnya menurut aku sih dari Vcraft sendiri ini pasti ada punya SOP-nya kan Om untuk setiap yang menaungi IO itu. Oh iya, kita kan belajar dari beberapa kasus. Kebetulan saya sendiri memang pelaku event juga, IO dari, tapi sekarang sudah enggak. IO senior dia. Artinya ada hal-hal yang memang bisa dicari jalan tengah dari mulai aturan yang dilakukan oleh pihak keamanan dan ketersediaan CEO ini, kesanggupannya kita cari jalan tengah. Intinya goalsnya adalah event ini tetap terselenggara tapi bisa tetap aman dan sesuai dengan aturan, gitu aja. Nah itu yang soal tadi pingsan juga, ini juga menjadi sebuah hal yang menurut saya harus dibicarakan dengan pihak keamanan, karena di konser kan kita udah biasa ya kalau ada pingsan. Iya. Pingsan karena histeris. Iya. Nah, kemarin itu kan sebenarnya dari kepolisian juga satu aja kejadian itu di itu kita jadi agak parno. Iya. Satu pingsan. Satu pingsan Langsung diberhentiin, kan itu lebih repot. Artinya Iya, ini nggak bisa jadi parameter. Iya, gitu loh. benar. Kalau masalah pingsan pasti Pasti tadi ada. tidak hanya karena berdesakan, karena ketemu Iya, histeris. idolanya itu histeris bisa jadi pingsan. Gitu ya kan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi biar ada, kalau pada saat ada kejadian yang pingsan, maka antisipasinya kita Evakuasinya sudah bisa gampang. menjamin gitu loh, ketersediaan tim medis dan lain sebagainya. Itu saja sebetulnya. Karena kalau menjadi ukuran misalnya, bahkan kalau di Mbak Woro cuma satu ya,
Ada di beberapa event 10 kan patokannya 10 katanya. Lebih dari 10 udah berhenti event. Oh itu tergantung daerah masing-masing. Enggak, kalau nggak salah di Jakarta dilakukan seperti itu sekarang. Ya, termasuk yang waktu NCT kan itu juga karena Iya, pingsan. Padahal kan kita tahu ya. Histeris ya, Wak. Iya. Ini wajar lah. Namanya lu ketemu idola, coy. Dan kadang kalau event-event sebesar itu kan dari mulai open gate sampai acara dimulai itu kan waktu durasinya cukup panjang. Iya, panjang itu. Biasanya orang lupa Capek. makan, dan Berdesakan. bukan berdesakan pas konser ya, pas Iya, ngantri pas biasanya ngantrinya. ngantri masuk. Benar. Panjang dan berjam-jam. Iya. Atur tiket segala macam. Ketemu idola. Temu idola. Ayo, Pi. Dan apalagi ya mungkin rata-rata perempuan waktu pas di sana. Iya. NCT kan yang namanya Korea, lu mau lu. Iya sih. Tapi ada sih ada. lah. Pokoknya untuk K-popers kalian keren. Ya. Keren banget ya. Takut. Gimana suka cari perkara ya. Udah, kita punya sesi. Ya. People Asking. Halo semuanya, gue Ifai. Di sini gue sebagai calon penonton event Banten Music Festival dan ternyata eventnya ditunda ya. Jadi gue memutuskan untuk refund tiket aja. Dan gue mau bertanya, berapa persen sih uang yang kita dapat dari refund tiket itu? Apakah 100% atau ada potongan tertentu gitu? Terima kasih. Nah, tuh barusan ada people asking nih buat Mbak Woro nih ya kan. Mbak, ternyata banyak banget netizen yang mengkhawatirkan. Iya. Ini kira-kira refundnya itu 100% atau ada potongan sih, Mbak? Ya, kita harus realistis aja sih, karena memang kemarin itu kan H-2 itu sesuatu yang tidak kita harapkan, karena di sana sudah berdiri panggung, sudah berdiri tenda-tenda, yang itu ada vendor-vendor yang harus kita payment ya. Memang itu mungkin ada yang itu kan memang resiko dari kita gitu. Jadi kalau kita tuh kemarin memang dari tim itu ada kesepakatan untuk ada admin fee itu sebesar 15.000 gitu. Oh, 15.000. Iya, sebesar 15.000. Oh, 15.000 berarti dikurang berapa persen kira-kira? Oh, beda-beda soalnya ya Beda-beda, harganya ya. beda. Pokoknya dipatokin dengan nominal per tiket itu 15.000 Iya, dipotong. perkiraan 15.000 untuk admin fee gitu. Tuh. Nah yang gue bingung gini ya, memang bingung ya menyalahkannya itu ke arah mana memang rada susah. Karena apa? Karena banyak juga tinen-tinen yang merasa sudah stok barang. Tenan. Tinen. Oh, Iya, tinen sebutannya ya, tinen. stok barang buat dia jualan dan pada akhirnya dibatalkan atau ditunda ya, ditunda. Ini salah siapa nanti? Kan begitu. Iya. Kan ini dampaknya luas Om ya. Luas, sangat luas. Dan ini memang harus ya pemerintah, pemangku kebijakan semuanya ya harus berpikir juga ke arah Iya. situ ya Om ya. Iya. Karena bahaya buat kedepannya. Iya loh. Itu takutnya ya orang pada kapok. cuy. Nah, Nanti kita jadi nomor 1 tidak bahagia gimana? Sekarang udah kok. Belum mau masih 5 besar. enggak, takutnya nih nanti tahun depan kita ke 6. Jangan dong, jangan sampai ke 6. Kok ke 6 sih? Ke 4 ya, ke 4 naik. Ke 6 turun dong. Oh bener-bener. Ini harus disambung dulu kan. ya kan? Mengerikan juga. Mengerikan juga nih. Nah Mbak, ini mah statement untuk acara Banten Music Festival ini gimana Mbak? Coba silahkan. Oke, jadi teman-teman mohon maaf sebelumnya, kita mau dari panitia terutama dari Banten Music Festival ini memang di luar ekspektasi, di luar kejadian yang mungkin mengarahnya lebih ke force major di H-2. Kami terpaksa menunda acaranya karena ada hal-hal inilah ya, hal-hal terkait yang perizinan, karena pihak kepolisian ini kan juga sebagai pemangku regulasi, jadi kita tidak bisa selain kita mengikuti gitu. Jadi mohon pengertiannya mengapa kami harus tunda. Ini tidak kita batalkan, tapi kami tunda. Kemudian untuk mengenai permasalahan refund, mekanisme sudah ada di sosial media kami di Banten Music Fest. Mekanismenya seperti itu. Apabila akan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung kontak DM Instagram. Karena kita hanya satu pintu di DM Instagram aja. Jadi di situ
udah banyak juga kok yang bertanya-tanya yang ini kenapa itu. Ya kami akan usahakan untuk menjelaskan gitu kan. Cuman ya mohon maaf karena DM yang masuk juga banyak, jadi mungkin ada jeda waktu gitu ya, nggak ketika kalian memberikan pertanyaan langsung dijawab. Jadi memang pasti kan harus sesuai dengan antriannya gitu. Mohon pengertiannya. Terus Banten Musik Festival ditunda, bukan dibatalkan, dan kita mudah-mudahan bertemu dengan di kesempatan di Mei 2023 dengan ada tambahan line up yang mudah-mudahan akan mengobati dari kekecewaan kalian. Itu yang dari kami. Tuh, berarti pada intinya BMF itu sudah dipastikan bertanggung jawab ya Mbak ya? Iya. Itu baru gini kan masih banyak coy yang nggak bertanggung jawab itu. Dan yang pasti kan tidak diinginkan. Nah. Kejadiannya kan tidak diinginkan. Iya, force major. Terus major. Nah untuk Om nih Om, punya statement nggak Om buat untuk khususnya nih Om pelaku event organizer itu supaya harus gimana, harus apa gitu Om? Statement Om. Iya. Kalau saya sih percaya bahwa pelaku aircraft dalam kondisi apapun tuh mampu beradaptasi. Nah ini demi kebaikan kita bersama, demi masa depan aircraft yang lebih maju di Banten khususnya, kita memang harus dipaksa dalam kondisi sekarang untuk mengikuti beberapa hal. Jadi harus update nih soal aturan-aturan penyelenggaraan dan lain sebagainya. Sambil kita semua berusaha untuk bisa menemukan solusi-solusi yang lebih mudah lagi. Ini kan kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak kita semua inginkan, tapi kita harus punya solusi di antara kesulitan-kesulitan ini gitu. Dan kita harus banyak berkoordinasi dengan banyak pihak, pemangku regulasi, pihak keamanan dan lain sebagainya. Dan ini kita harus punya sebuah kesepahaman bersama demi kemajuan aircraft. Jangan sampai resesi 2024. Iya. 2024. 2023. Nah itu mas fungsinya ya. Nah, soal resesi itu saya masih meyakini bahwa resesi 2023 itu justru solusinya adalah kita Iya, sebuah benar. pelaku aircraft Wah, iya. yang jauh lebih Semua ya, mandiri dibanding industri yang lain. Benar. Iya, iya, iya. Terbukti pandemi kemarin. Iya, Iya. kita sebetulnya Tahan. jauh lebih mandiri industrinya dan yang diharapkan menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional ekonomi kreatif. Oh iya, benar. Nah terus kalau misalnya mau konsultasi ke Om Andi bisa Om? Oh bisa. Bisa. Kemana Om? Everyday insya Allah ada Kemana Om? di rumah kita. Tuh, mau Belakang Polsek konsultasi. Tatakan. Tuh, belakang pos saya Tatakan yang mau konsultasi. Sebetulnya tidak hanya dengan saya, banyak teman-teman yang lain Oh juga. banyak Om, Iya. iya. Kita nongkrong-nongkrong situ. Pelakunya di situ ya. Karena belum ada ruang sementara ada di situ. Oh iya. Kafe Itu kecil. pribadi ya Om ya. Bareng-bareng Oh, langsung. Iya, Kan maksudnya iya, bukan setiap ruang orang publiknya yang itu. setiap orang yang ngomong rumah kita berarti mengakui rumahnya. Oh, dia. iya. Oh iya, kan? mana kita? Iya benar. Oh gitu konsepnya Iya. ternyata. Boleh juga ya Wandi itu ya. Ya, tinggal nunggu ruang-ruang publik yang Iya, lainnya. betul. Gitu ya, Om, Ya salah satunya di Gelas Kosong. Iya. Ini kan punya jangkauan yang jauh lebih luas. Kalau saya share ini mungkin nanti kalau sudah jadi link ini saya share ke Kapolda, bisa di-share juga ke Kapolri. Wah, kan gitu. Artinya ini kan curhatan kita nih. Oh iya benar. Ini keresahan. Keresahan loh. Harus dilihat dari tadi benar nggak boleh lihat dari kacamata kuda ya. Iya. Harus Melebar. melebar ya kan. Capung. Capung. Capung loh, gede. Bisa semua. Ini mah yang ngacu capung lah. Aduh, oke. Science, bro. Hah? Oh, sense. Lu itu kok haro anjir. Nah, ini Aduh, memang udah ada. Oke, Bang Woro, makasih banget. Oke, siap. Terima kasih. Om Andi, makasih. Ya kan. Oke. kita ada apa? Jargon. Oh, jargon. Untung Bukan juga. ini. Iya, jargon. Ah, jakun. Jagong. Jagung. Jagong. Ya, kita punya jargon. Gelas kosong. Oh. Oh, mandi mah udah Tahu, jangan bilang pura-pura. Oh, gitu. Padahal udah tahu. Pura-pura. Oh, padahal udah apa? gelas kosong. Ha!